Pasukan TNI AL Lanal Denpasar secara rutin melaksanakan patroli perairan untuk menjaga keamanan dan mencegah masuknya tindak kejahatan lewat laut. Mengingat kerawanan perairan Bali yang memungkinkan semuanya bisa masuk dimanapun dan kapanpun. Untuk itu masyarakat diimbau agar mematuhi peraturan-peraturan di laut yang ditetapkan pemerintah. Sehingga keamanan Bali bisa terjaga, nyaman, dan menyenangkan bagi pengunjung. Komandan Lanal dan Lanar Denpasar, Kolonel Marinir Idewo Nyoman Gede Rake Susilo, saat joy sailing di perairan benua Bali, Rabu 26 Juli menuturkan, dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan perairan Bali, sejumlah pos TNI AL, Posal dikerahkan dalam patroli rutin tersebut, yakni pos TNI AL Gilimanuk, Celukan Bawang, Benoa, dan Nusa Penida. Selamat pagi untuk rekan-rekan wartawan media cetak, online maupun elektronik. Hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan yaitu coffee morning, silaturahmi, keeratan hubungan antara TNI AL, Lanal Denpasar dengan para wartawan. Selanjutnya kita melaksanakan joy sailing, melihat bagaimana situasi laut pada saat nantinya TNI AL berpatroli. Ya seperti ini, ombak, cuaca, semuanya mempengaruhi kegiatan. Sehingga apa yang menjadi tugas kita mengamankan perairan Pulau Bali, Bapak rekan-rekan wartawan sudah menyaksikan langsung secara bersamaan dengan Kal Tanjung Pandangan, Tempatan Bola Bali, Langit Tempatan Bali. Kegiatan patroli ini memang rutin dilaksanakan setiap saat atau? Untuk kegiatan patroli ini memang kita dari TNI AL rutin, di mana setiap posal akan memantau perairan dan kadang kita melaksanakan tukar tempat dari Gilimanuk ke Jembrane, Jembrane ke Benoa, Benoa Celukan Bawang ke Gilimanuk. Itu perputarannya. Kan ada 5 posal ya? Kita ada 5 posal dengan Nusa Penida. Nusa Penida muter ya ke Benoa perputarannya. Bagaimana dengan cuaca ekstrim saat ini dan terkait dengan tantangan dalam patroli? Memang situasi cuaca ekstrim nanti rencana kalau menurut BMKG ada El Nino. Kita selalu berkoordinasi dengan BMKG. Begitu cuaca yang bagus kita melaksanakan patroli, begitu tidak kita harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca karena itu akan membahayakan keselamatan kapal maupun prajurit yang melaksanakan patroli. Dan itu pun kita tekankan ke masyarakat untuk berhati-hati menghadapi situasi perubahan iklim itu. Khusus untuk nelayan dan mungkin ada pesannya atau antisipasi bawah? Untuk para nelayan biasanya dari BMKG kerjasama stakeholder antara TNI AL maupun Dinas Navigasi ini memberitahukan agar para nelayan situasi nanti ada cuaca buruk untuk tidak melaut dulu. Paling jarak-jaraknya ya yang istilahnya tidak terlalu jauh dari pulau, menghindari kecelakaan ataupun korban jiwa di laut. Tanggapan Komandan berkaitan kemarin dengan rencana hasil kunjungan Bapak Gubernur ke Mapul Lanal seperti apa itu? Terima kasih. Ya kebetulan kemarin kita setelah dikunjungi oleh Bapak Gubernur dan pertama kali beliaunya hadir di Lanal Denpasar, beliaunya memberi apresiasi tentang perubahan Lanal kelas A ke kelas B. Karena menurut beliaunya perlu melihat situasi Pulau Bali dan kerawanan terhadap para wisata maupun masuknya tindak kejahatan lewat perairan Bali yang tidak ada pintunya, semua bisa masuk kapanpun, dimanapun, lewat mana saja bisa di Bali, kecuali kalau di darat hanya satu jalan, tapi di laut semuanya Pulau Bali bisa dimasukin oleh seluruh warga atau para wisata yang ingin masuk ke Bali. Ini yang perlu diamankan. Pelanggaran laut selama ini nggak ada? Atau terkendali untuk wilayah Provinsi Bali? Terima kasih untuk pelanggaran laut karena kita bekerja sama dengan stakeholder. Saat ini masih aman, terkendali dan kondusif. Dari pelaksanaan kita kegiatan ANCM sampai G20, bahkan yang terakhir kegiatan PALS daripada Marinir masih terkendali. Semoga kami berimbau ke masyarakat agar mematuhilah peraturan yang ada
di laut maupun punya pemerintah, sehingga Bali bisa aman, nyaman, dan menyenangkan mereka hadir di Bali. Kembali lagi terkait dengan kunjungan Gubernur tadi malah menyampaikan nanti dari B ke A kan gitu. Nah, kesiapan Lanal sendiri seperti apa? Nah, untuk kesiapan Lanal untuk perubahan dari kelas B ke kelas A, kita sudah menyiapkan naskah akademik sampai kedua, termasuk infrastruktur, baik itu pelabuhan, kapal, dan unsur kesatrian. Nah, ini memang perlu kelengkapan, termasuk beban kerja. Selama ini beban kerja kita kalau kelas Lanal B harusnya itu kelas A yang selama ini kita laksanakan dengan situasi kedatangan para wisata maupun pertemuan bilateral, multilateral, termasuk G20. Nah, ini harusnya tugas dan tanggung jawabnya ya kelas A, tapi kita masih berupaya untuk memajukan naskah akademik, dan kebetulan pada waktu kemarin Bapak Gubernur berkunjung, beliaunya memang itu perlu dan beliaunya akan menyampaikan ke komando atas dalam hal ini Panglima TNI. Infrastruktur apa yang perlu disiapkan untuk perubahan status? Anak-anak infrastruktur kita harus mempunyai dermaga untuk sandar kapal perang, kesatrian maupun sarana lain yang mendukung operasi SSHT. Ini yang lagi disiapkan. Ya, lagi siap. Saat ini untuk alutsista sendiri yang dimiliki oleh Lanal Denpasar? Untuk alutsista yang dimiliki oleh Lanal Denpasar yaitu Patkam Bali, lalu Katamaran, Tanjung Pandangan, Sea Raider, perahu karet. Nah, itu yang kita miliki saat ini, dan itu tersebar di Posal dan Lanal. Tambahan motivasi kepada prajurit yang sedang bertugas di tengah tantangan di laut ini, ada motivasinya, silakan. Nah, terima kasih. Motivasi untuk tugas prajurit di lapangan, di situ ada semboyan dari TNI Angkatan Laut, yaitu Jalesweva Jaya Masri. Justru di laut kita jaya, itu yang dipegang oleh mereka. Siapa yang menguasai dunia, siapa yang menguasai lautan, dia akan menguasai dunia. Nah, ini kita sering sampaikan ke para prajurit, badai karang yang melintang itu bukan hambatan, tetapi itu tantangan bagi kita untuk menunjukkan TNI Angkatan Laut berkelas dunia. Dalam melakukan pemantauan perairan, pertukaran patroli terkadang dilakukan antara Posal. Dalam menjalani tugas, pihaknya juga selalu melakukan koordinasi dengan BMKG. Hal itu dikarenakan untuk patroli harus disesuaikan dengan kondisi cuaca. Saat cuaca ekstrim seperti El Nino atau gelombang tinggi di perairan, patroli akan disesuaikan. Itu dikarenakan dapat membahayakan kapal dan prajurit yang bertugas. Pada kesempatan itu, dan Lanal Denpasar menyampaikan terkait perubahan Lanal Denpasar dari kelas B ke kelas A. Untuk kesiapan perubahan kelas tersebut, Lanal Denpasar menyiapkan naskah akademis, infrastruktur, pelabuhan, kapal, unsur kelengkapan, kesatrian, termasuk beban kerja. Perubahan kelas itu dipandang sangat penting karena selama ini Lanal Denpasar melaksanakan beban kerja untuk kelas A seperti situasi kedatangan para wisatawan dan pertemuan-pertemuan bilateral maupun multilateral. Terkait infrastruktur yang dibutuhkan untuk peningkatan kelas, dan Lanal Denpasar memaparkan diantaranya diperlukan dermaga untuk sandal kapal perang, kesatrian, maupun sarana lain yang mendukung operasi SSAT. Eka Adiasa, Bali Pos.